Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Adang selaku dosen pengampu mata kuliah khutbah kitobah, dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas mata kuliah khutbah kitobah pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini saya akan mengangkat judul yang berjudul Fikih Ekonomi Digital dan Masa Depan Pekerjaan, menjadi muslim profesional di era disrupsi. Sahabatku, generasi Z Gen Z yang Allah siapkan menjadi pemimpin masa depan, coba bayangkan di dunia kerja 10 tahun dari sekarang, bukan lagi tentang seragam kantor dan jam kerja 9. Dunia yang akan kita masuki adalah ekonomi gigi, kecerdasan buatan, mata uang kripto, dan investasi digital yang bergerak dalam hitungan detik-detik. Pertanyaannya, siapakah kita secara mental, siapkah profesional, dan yang paling penting secara spiritual? Hari ini kita akan berdialog tentang fikih ekonomi digital dan masa depan pekerjaan, bagaimana menjadi muslim yang tidak hanya melek teknologi tapi juga melek hukum Allah di tengah pusaran perubahan yang begitu cepat. Seterusnya, memahami fikih muamalah kontemporer, yaitu saat melihat grafik kripto naik turun atau ditawari investasi dengan iming-iming untung besar. Pertanyaannya, pertama, muslim sejati adalah itu halal atau haram? Tapi fikih muamalah tak sederhana membaca tabel hukum di Google. Jika hanya menghafal kripto haram tanpa memahami ilat alasan di balik hukum, kita akan tersesat. Muncul instrumen baru. Rasulullah bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya adalah perkara syubhat, diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era digital, perkara syubhat bermunculan setiap hari. Kita butuh memahami prinsip dasar gharar, ketidakjelasan, maisir, perjudian, dan riba. Dengan pemahaman apakah investasi ini spekulatif murni, ulama kontemporer mengajarkan kita untuk tidak sekedar taklid, tapi menjadi muslim yang mutafaqih, memahami ilmu mendalam. Inilah bekal pertama. Etika profesi dalam Islam di era ekonomi gigi. Kita akan menjadi brand sendiri. Konten kreator, influencer, dropshipper. Ujian terbesar ada pada integritas. Mudah menerima endorse produk asal bayaran besar. Tapi ingat firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kata-kata kita di media sosial akan dimintai pertanggungjawaban saat menjadi influencer. Godaan mengambil proyek berlebihan atau hasil asal-asalan selalu ada.
Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang bekerja, dia mengerjakannya dengan itqan, profesional, rapi, serta sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Itqan adalah standar kualitas yang harus dijaga. Di era informasi asimetris, kejujuran dan transparansi jadi modal utama. Jangan pernah menipu atau menyembunyikan cacat produk. Karena keberkahan lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Kita generasi harus mandiri. Tak bisa lagi mengandalkan jadi pegawai sampai pensiun. Sistem global bergeser, semangat kewirausahaan dalam Islam relevan. Nabi Muhammad SAW adalah pengusaha sukses, bergelar Al-Amin. Siti Khadijah juga pengusaha besar. Islam tak mengajarkan kita miskin dan menunggu sedekah, tapi bekerja keras, mandiri, dan bahkan memberi pekerjaan pada orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila sholat telah dilaksanakan, bertebarkanlah di bumi, carilah karunia Allah. Perintah ini panggilan untuk produktif, kreatif, inovatif. Kemandirian ekonomi berarti tak bergantung pada sistem tak adil. Dengan usaha sendiri sekecil apapun, ciptakan ekosistem lebih islami. Terapkan bagi hasil, pastikan rantai pasok halal. Bayar karyawan adil sebelum keringat mereka kering. Sahabatku, kita akan memasuki dunia belum pernah dimasuki generasi sebelumnya. Tapi Allah tak membebani seseorang melampaui kesanggupannya. Jadilah muslim paham fikir agar tak tersesat di riba transaksi digital. Mari berdoa, ya Allah, berkahi usaha kami, mudahkan jalan mencari rezeki halal, jadikan kami generasi kaya materi dan keberkahan, karena kesuksesan sejati bukan dari saldo rekening, tapi seberapa besar manfaat kita untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.